Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar dengan Mbak Gina Nurjihan. Iya, benar dengan saya sendiri, Sus. Alamatnya di Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Umurnya 19 tahun ya, Mbak. Iya, Sus. Sebelumnya kita sudah kontrak mau konsul ya tadi pagi. Nah, ada yang bisa saya bantu Mbak keluhannya? Gitu, bisa disebutkan. Jadi gini ya, Sus. Ayah saya kan menderita penyakit diabetes tipe 2. Nah, di sini saya penasaran mau bertanya kepada suster, apakah penyakit tersebut itu bisa menurunkan kepada keturunannya termasuk saya? Terus diabetes tipe 2 itu tuh seperti apa? Jadi diabetes itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana kadar gula atau glukosa yang dalam darah itu tinggi. Nah, jadi nggak normal. Terus diabetes itu sendiri juga ada tipe 1 sama tipe 2. Nah, kalau tipe 1 ini biasanya terjadi itu pada anak-anak atau remaja. Sedangkan kalau diabetes tipe 2 ini biasanya terjadi pada orang dewasa dan lebih sering terjadi pada orang yang kelebihan berat badan atau diabetes gitu. Oh iya. Atau obesitas, Terus, maaf ya. eh, oh iya, Sus. Kalau misal cara pemeriksaan diabetes tipe 2 itu seperti apa ya? Eh, Pemeriksaan diabetes itu bisa ada 3 ya, ataupun lebih. Nah, yang contohnya itu ada GDS atau gula darah sewaktu. Nah, kayak ambil sampel darah, lalu ditempelkan ke strip tes gula darahnya pada alatnya atau glukometer namanya. Terus ada juga gula darah puasa. Kalau gula darah puasa mah mengetes gula darahnya itu selama 8 atau 10 jam atau semalaman gitu habis semalam. Jadi sebelum sarapan dilakukan tes gula darah puasa itu. Lalu ada juga hemoglobin glikat atau HbA1c. Tes yang mengukur seberapa baik gula darah telah dikontrol selama 3 bulan terakhir. Kalau hasilnya itu lebih dari 6,5% itu ada diabetes gitu. Jadi ada gula darah sewaktu, gula darah puasa, sama hemoglobin glikat. Kalau untuk normalnya diabetes berapa ya? Kalau dari contohnya aja, kalau dari tes gula darah sewaktu ya, kalau kalau hasilnya itu di bawah 200 miligram per desiliter itu normal, nggak ada diabetes. Nah, kalau dari gula darah puasa itu kurang dari 125 miligram per desiliter itu baru dikatakan normal. Tuh. Kan sus, ayah saya kan menderita penyakit diabetes. Nah, eh, beresiko terkenanya ke siapa aja untuk Nggak bisa keturunan. ditentukannya, tapi kalau misalnya ada riwayat keluarga kayak orang tua atau saudara kandung, kalau misalnya punya diabetes itu kemungkinan itu bisa diturunkan atau mendapat risiko diabetesnya itu meningkat gitu. Makanya harus disarankan itu harus menjaga pola makan, terus jangan makan yang manis-manis berlebihan gitu, sama rajin olahraga. Pokoknya kita itu harus mencegah gitu, mencegah faktor-faktor yang membuat risiko diabetes gitu. Kalau tanda dan gejala penyakit diabetes tipe 2 itu seperti apa ya sus? Tanda dan gejalanya itu bisa kayak pandangan kabur atau mudah lelah gitu ya. Terus sering buang air kecil, kelaparannya itu terus menerus, terus kayak rasa pengen lapar, terus pengen makan, terus penurunan berat badan meskipun kan tadi lapar terus ya, jadi nafsu makannya itu naik, tapi eh, berat badannya itu terus turun, mengalami penurunan. Nah, terus cenderung haus gitu, pengennya tuh minum mulu, sama tingkat gula darah yang tinggi membuat sulit bagi tubuh untuk melawan infeksi. Jadi kalau misalnya ada luka itu biasanya sulit sembuh. Lalu mungkin ada mati rasa atau kesemutan di tangan atau kaki. Berarti harus kontrol kesehatan secara teratur ya sus. Iya, iya harus itu. Ayah saya kan
menderita penyakit tersebut, terus selalu kontrol. Tapi bagaimana cara suster tahu bahwa kontrol tersebut teratur sangat baik? Eh, Ya dari dilihat dari hasilnya, kalau misalnya hemoglobin kayak hemoglobin meningkat gitu ya, kalau misalnya hasilnya itu lebih dari 6,5%, itu berarti nggak baik gitu. Kalau di bawah dari 65% itu berarti terkontrol gitu. Karena kalau 6,5% itu hasilnya itu berarti terdapat diabetes gitu. Baik, Sus. Terus penyakit diabetes tipe 2 itu ada menyebar kepada penyakit yang lain atau tidak? Atau komplikasi ya, bisa itu kayak jadi serangan jantung, stroke, terus kan diabetes itu kan menyebabkan luka kan. Nah, itu kalau misalnya lama-kelamaan tuh kalau terus semakin parah sama memburuk itu bisa saja lukanya itu diamputasi gitu bagian yang parahnya itu gitu. Karena takutnya itu terjadinya penyebaran gitu. Oh, begitu ya, Sus. Terus yang apa nih teh komplikasi ya? Cara mencegahnya gimana? Mencegah komplikasi ya, cegahnya itu kayak mencegah diabetesnya semakin parah gitu. Jadi kita harus tetap menjaga kondisi karena kan kalau udah terkena diabetes itu kita harus tetap menjaga pola makan, harus olahraga, walaupun jangan terlalu kecapean ya. Eh, Pokoknya jangan sampai memperburuk kondisinya gitu. Oh, begitu ya, Sus. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Eh, Kenapa orang yang menderita penyakit diabetes tipe 2, termasuk ayah saya sendiri, harus berhati-hati terhadap kakinya? Masalah kaki itu merupakan ini ya penyebab penting dari komplikasi. Nah, pada individu dengan diabetes. Nah, selama bertahun-tahun sirkulasi darah itu di tungkai atau kaki gitu ya dapat dapat menjadi buruk dan saraf menjadi kurang sensitif kalau menderita diabetes itu. Nah, kalau individu dengan diabetes tidak sadar bisa melukai kaki karena berkurangnya sensasi. Nah kan kalau misalnya nggak sadar, ntar kalau misalnya kakinya terluka gitu ya, kan bisa saja itu eh, jadi lukanya itu susah sembuh gitu ya. Terus juga untuk mencegah komplikasi kaki harus memeriksa secara teratur untuk berbagai kondisi kaki seperti perdarahan dan kapalan, lecet, kukunya itu tumbuh ke dalam atau keluar gitu, kulit kering dan pecah-pecah, kemerahan, terus bengkak, penyembuhan lambat dari lukanya itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi dengan Oh, perawatan iya. kaki yang tepat itu diperkirakan bahwa sebanyak setengah dari amputasi tungkai atau kaki itu bisa dicegah. Jadi selain itu pilihan yang tepat untuk alas kaki juga sangat penting. Jadi harus dijaga. Oh, iya. Oh, iya, baik, Sus. Ya, Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? sudah, Sus. Apakah penjelasan saya sudah jelas atau kurang jelas? Jelas, Sus. Saya jadi paham tentang penyakit tersebut. Ya, Dan sudah tidak lagi. ya baik. Alhamdulillah kalau begitu. Eh, Sebelumnya mohon maaf ya Mbak kalau misalnya ada penjelasan saya yang kurang dipahami. Nanti juga bisa ditanyakan kembali kalau mau konsultasi lagi bisa ke rumah sakit atau langsung saja menghubungi lewat virtual ini gitu. Kabari saja bisa dalam via WhatsApp. Ya, baik, Sus. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Semoga cepat sembuh ayahnya. Ya, baik, Sus. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.